Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Setelah khatib menyampaikan pujian kepada Allah dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selanjutnya khatib berwasiat kepada diri saya khususnya dan kepada seluruh jamaah Jumat pada umumnya untuk mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, yakni dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya, agar kelak kita menjadi orang yang beruntung dunia maupun akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan materi tentang 4 kelompok manusia berdasarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Sesungguhnya dunia akan dihuni oleh 4 kelompok manusia. Kelompok pertama dan kelompok kedua, mereka adalah orang yang akan diselamatkan oleh Allah, dimuliakan dan dimasukkan ke dalam surganya. Sementara kelompok ketiga dan kelompok keempat adalah mereka yang celaka, yang akan dihinakan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam nerakanya. Na'udzubillah. Siapa kelompok yang akan diselamatkan, dimuliakan dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya? Yang pertama, kata Nabi, abdun razaqahullahu malan wa ilman wa huwa yattaqi bihi rabbahu wa yasilu bihi rahimahu wa ya'lamu lillahi bihi haqqan fa hadza bi afdhalil manazil. Yang pertama adalah seorang hamba yang dianugerahkan oleh Allah malan wa ilman, dianugerahkan mal, harta, wa ilman dan ilmu. Dengan harta dan ilmunya tidak menjadikan dirinya jauh kepada Allah, namun sebaliknya, ketika Allah menganugerahkan kepadanya harta dan ilmu, wa huwa yattaqi fihi rabbahu, dia semakin takwa kepada Allah, mengerjakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Bahkan bukan hanya itu, wa yaswilu bihi rahimahu, dia senantiasa menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Wa ya'lamu lillahi bihi haqqan, bahkan dia tahu persis apa yang harus dilakukan dengan ilmu dan hartanya. Dia tahu bahwa harta adalah amanah yang suatu saat pasti akan diminta pertanggungjawaban. Dari mana sumbernya, bagaimana cara mendapatkannya, dan dikeluarkannya kemana, itu pasti akan ditanya. Begitu juga ilmu yang dititipkan kepadanya pasti akan ditanya, bima fa'ala, dilakukan atau digunakan untuk apa. Oleh karena itu, karena orang ini yang dianugerahkan harta ini didampingi oleh ilmu,
maka hidupnya senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana baginda Rasul mengatakan, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang selalu mengintrospeksi dirinya, mengevaluasi dirinya, lalu kemudian dia selalu beramal dengan apa yang dimilikinya untuk kebahagiaan hari akhirnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu maka nikmat yang paling besar adalah ketika nikmat harta itu diberikan kepada seseorang yang soleh. Jadi sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang soleh, karena berdampak banyak memberikan kebaikan, bukan hanya untuk diri dan keluarganya, tapi juga untuk sesamanya. Orang yang kaya, orang yang berilmu, bertakwa kepada Allah, dermawan, maka apa kata Nabi? Andai kata dia meninggal dunia, bahada bi abdulil manazil, dia akan diberi oleh Allah tempat yang paling terpuji. Lalu yang kedua, abdun, seorang hamba yang dianugerahkan oleh Allah ilman, harta, walam yarzuqhu malan, namun sayang dia tidak ada yang dianugerahkan oleh Allah harta. Dia dianugerahkan ilmu namun tidak dianugerahkan oleh Allah harta. Wa huwa shadiqun niyah, lalu dia bagus niatnya. Yaqul, sampai dia bercita-cita, lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Andai kata Allah menganugerahkan saya ilmu, menganugerahkan saya harta, saya ingin melakukan apa yang dilakukan oleh kelompok pertama, yaitu dengan hartanya dia banyak membantu, dengan hartanya banyak memberikan kebaikan kepada orang banyak. Maka orang tersebut, sekalipun dia tidak bisa berbuat, karena memang Allah tidak menganugerahkan kepadanya ilmu, fabiniyatihi, maka dengan niat yang baiknya tersebut, ajruhu masawa, dia mendapatkan pahala sebanding dengan kelompok pertama yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan ilmunya. Jadi alhamdulillah, artinya sekalipun seseorang ini tidak dianugerahkan oleh Allah harta, kalau dia punya ilmu, dia selalu bercita-cita ingin melakukan berbagai amal kebaikan. Nah, apabila dia bercita-cita ingin melakukan kebaikan, andai kata dia tidak diberi kemampuan oleh Allah, tetap Allah memberinya pahala. Oleh karena itu Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal itu baru dihitung ketika amal itu disertai dengan niat. Kita melakukan gerakan sholat, baru dihitung sholat kalau diniatkan. Kita tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, jadi puasa ketika diniatkan. Andai kata ada dua orang melakukan perbuatan yang sama, tetapi niatnya yang berbeda. Yang satu tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, niatnya diet, maka jadi amalan dunia. Sementara yang satu dia berniat puasa, maka menjadi amalan akhirat. Padahal yang dilakukan sama persis, tetapi beda di hadapan Allah karena faktor niat. Ada seseorang dari rumah niat ingin memberikan sedekah ke masjid, lalu tiba-tiba karena uzur itu pakaiannya tertukar, sehingga begitu dia mau memasukkan uang di sakunya tidak ada karena pakaiannya tertukar. Dengan niat yang baik tadi, dengan niat yang tulus tadi, maka sekalipun dia tidak bisa berbuat karena tertukar pakaiannya, maka Allah akan memberi pahala sebanding dengan orang yang memberi sedekah pada saat itu. Kenapa? Faktor niat. Oleh karena itu maka faktor niat ini faktor yang paling penting. Sampai di dalam beberapa kitab yang namanya bab niat itu selalu ditempatkan di bab pertama. Agar apa? Agar dalam hidup kita, tidur kita, makan kita, bekerja kita, apapun yang kita lakukan, andai kata disertai dengan niat ibadah, maka semuanya akan bernilai pahala. Lalu bagaimana dengan yang ketiga dan keempat, yaitu kelompok yang celaka, yang akan mendapatkan kehinaan dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, yaitu abadun razaqahullahu malan, seorang hamba yang dianugerahkan oleh Allah malan, harta yang meluas limpah, tetapi sayang walam yarzuqhu ilman, tidak dianugerahkan oleh Allah kepadanya ilmu. Wa huwa yahbitu bimalihi bighairi ilm, karena dia tidak dibimbing oleh ilmu, maka harta yang dia miliki dia habiskan
sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Hartanya dia habiskan untuk bermaksiat, pesta pora dan sebagainya. Bahkan yang lebih celaka, apabila harta itu berada di tangan orang yang jahat, maka banyak yang kita saksikan harta tersebut akan membawa madarat yang begitu banyak kepada sesama umat manusia. Jadi kalau tadi dikatakan sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang yang soleh, maka kebalikannya, seburuk-buruk harta adalah harta yang berada di tangan orang yang jahat. Kenapa? Karena orang jahat dengan kekuasaan hartanya dia bisa melakukan perbuatan jahat tanpa dia harus turun tangan. Dia bisa memerintahkan orang lain dengan kekuatan hartanya. Oleh karena itu maka baginda Rasulullah SAW mengatakan, yang ketiga yang akan mendapatkan celaka adalah seorang hamba yang dianugerahkan harta yang banyak tapi tidak dibimbing dengan ilmu, lalu hartanya dipakai berbuat maksiat, pesta pora, bahkan tidak jarang dipakai untuk berbuat aneka macam kejahatan. Maka orang semacam ini nanti apabila kelak meninggal dunia, bi'ahbathil manazil, akan Allah tempatkan di tempat yang paling hina. Mungkin di hadapan manusia bisa saja orang kaya itu terhormat, tetapi di mata Allah orang kaya yang jahat tadi, bi'ahbathil manazil, dia akan ditempatkan di tempat yang paling hina. Lalu yang keempat adalah abdun razaqahullahu lam yarzuqullahu malan wala ilman. Seorang hamba yang tidak dianugerahkan malan wala ilman, tidak dianugerahkan harta, tidak juga dianugerahkan ilmu. Sudah tidak punya harta, tidak juga punya ilmu. Wa huwa yaqul, lalu dia bercita-cita, berangan-angan. Apa katanya? Lau anna li malan la amiltu bihi bi amali fulan. Andai kata saya dianugerahkan kaya, saya ingin melakukan apa yang dilakukan oleh kelompok yang ketiga tadi. Dengan hartanya dia bisa bebas melakukan apapun yang dia inginkan sesuka hawa nafsunya. Maka orang yang keempat tadi, sekalipun dia tidak melakukan itu, tetapi karena kuatnya keinginan di dalam hati ingin melakukan perbuatan dosa, maksiat dan berbagai aneka kejahatan, andai kata dia diberikan uang, fabiniyatihi, maka dengan niat yang buruknya tadi, fawizruhuma sawa, dia mendapatkan balasan dosa sama sebanding dengan orang yang melakukan tadi, yaitu di kelompok ketiga tadi. Nauzubillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah tadi 4 kelompok yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Kelompok 1 dan kedua adalah mereka yang diselamatkan, dan kelompok 3 dan keempat adalah mereka yang celaka dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mengintrospeksi, lalu kita mengevaluasi dan melihat kepada diri kita. Kita ini berada di kelompok mana? Apakah kita berada di kelompok 1? Alhamdulillah. Apabila kita masih di kelompok kedua, masih alhamdulillah. Tetapi ketika kita menengok diri kita berada di kelompok ketiga ataupun di kelompok keempat, maka kita harus buru-buru hijrah. Jangan terus-menerus kita berada dalam posisi tersebut, karena akan merugikan kita di kemudian hari. Kita hijrah, lalu setelah hijrah kita melakukan berbagai amal kebaikan, lalu istiqomah dengan kebaikan yang kita lakukan tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa diberi bimbingan dan taufik oleh Allah untuk bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita juga diberi oleh Allah kemampuan untuk senantiasa meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kelak kita menjadi orang yang beruntung bukan hanya di dunia tetapi dunia dan akhirat. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi bir warham wa anta khairur rahimin.